Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, seperti yang pertama disampaikan bahwa yang pertama akan kita pelajari di Bahasa Indonesia kelas 8 ini adalah terkait dengan berita. Baik, ketika kita mendengar berita, maka kita akan tertuju pada sebuah media, entah itu media elektronik maupun media cetak. Kita bisa mendapatkan informasi berita, misalnya dengan kita membaca koran, kita menonton televisi, bahkan yang sering kita dapatkan atau kita sering menemukan sebuah informasi berita ketika kita membuka internet dan membuka berita gitu kan. Apalagi di era sekarang ini, berita itu sudah menjadi menu keseharian. Bahkan setiap waktu, setiap detik kita sering disajikan sebuah berita. Kita sering menerima berita. Namun kita juga harus cerdas ketika kita menerima sebuah informasi berita. Apakah berita yang kita terima itu atau yang kita dengar itu adalah berita yang sesuai fakta atau berita yang tidak benar atau berita bohong. Nah, kita harus bisa memilih dan memilahnya gitu. Baik, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan berita itu? Nah, bahwa berita itu adalah sebuah laporan atau informasi tentang kejadian atau peristiwa yang bersifat aktual dan faktual. Aktual adalah terkini dan faktual adalah sesuai dengan fakta. Jadi, berita yang baik itu adalah berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak mengada-ngada gitu ya. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Nah, bagaimana kita mencari unsur-unsur berita dalam sebuah teks berita? Di dalam bahasa Indonesia ada istilah adik simba. Nah, adik simba ini adalah unsur-unsur berita, yang mana A-nya adalah apa, kemudian ada di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, sehingga disingkat atau disebut dengan istilah adik simba. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H. Nah, terus bagaimana cara mencari unsur berita dalam sebuah teks berita? Caranya mudah, silahkan kalian bisa mengajukan beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan ini adalah memudahkan kalian untuk menentukan atau mencari unsur-unsur dalam suatu berita atau dalam teks berita. Misalnya kamu akan mencari unsur apa, silahkan ajukan pertanyaan. Apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kamu mencari mengapa peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan memudahkan kalian ketika kalian akan mencari unsur berita yang kita kenal dengan istilah adik simba. Nah, selanjutnya adalah di sini ada contoh berita. Nah, kita akan mencari unsur-unsurnya dalam teks berita ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membeludak keluar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sumber dari Kompas. Baik. Nah, sekarang kita akan mencari unsur-unsur dalam teks berita tersebut. Nah, misalnya kita akan mencari unsur apa, maka ajukan pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi? Nah, padatnya Pelabuhan Merak. Siapa? Nah, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Yaitu truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu? Di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran atau Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 sampai 25 November. Bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Nah, karena di situ terjadi penumpukan truk bersumbu 2 sehingga menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Jadi, beberapa pertanyaan ini akan memudahkan kalian untuk mencari
unsur-unsur berita dalam sebuah teks berita. Selanjutnya adalah ringkasan berita. Nah, bagaimana cara kita meringkas sebuah teks berita? Caranya adalah mudah. Yang pertama kalian lakukan adalah silahkan kalian mendengarkan atau membaca berita dengan saksama, dengan cermat, dengan teliti. Setelah itu kalian bisa mencatat pokok-pokoknya atau unsur-unsurnya, adiksi simbanya. Nah, kalian catat unsur-unsur beritanya, kemudian sampaikan kembali secara lengkap dan ringkas. Jadi, cara mudahnya adalah kalian pertama adalah mencatat pokok-pokok beritanya, unsur-unsurnya, kemudian jadikan satu paragraf unsur-unsur tersebut sehingga menjadi sebuah ringkasan. Contohnya ini. Ini adalah contoh ringkasan tentang berita kondisi Pelabuhan Merak menjelang Lebaran tadi ya. Ini di dalam ini ada beberapa unsur-unsur berita. Nah, itu ya cara meringkas. Nah, selanjutnya adalah penyimpulan berita. Ingat bahwa sebuah kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Nah, maka di dalam kesimpulan teks berita itu juga harus memuat unsur-unsur berita yang lebih ringkas. Jadi, dengan demikian kita bisa memanfaatkan ringkasan untuk membuat sebuah kesimpulan berita, gitu kan. Jadi, kesimpulan ini misalnya berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak untuk truk-truk pengangkut barang non sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, ini dihasilkan dari ringkasan berita yang tadi. Jadi cara mudahnya bahwa ketika kita menyimpulkan berita, kita meringkas ringkasan berita, itu ya. Jadi penyimpulan berita itu lebih ringkas dari ringkasan berita. Nah, itu. Selanjutnya adalah tanggapan berita. Nah, tanggapan adalah sambutan terhadap suatu ucapan. Bisa berisi kritik atau komentar, misalnya setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, sependapat, tidak sependapat, gitu kan. Nah, kemudian di dalam teks berita kita akan menanggapi dua segi, yaitu segi isi dan segi bahasa. Kalau segi isi berarti kita berkomentar tentang isi beritanya, informasi yang disampaikannya. Misalnya di situ saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, itu ya dari segi isi. Kalau dari segi bahasanya, bagaimana bahasanya itu disampaikan? Bahasanya itu efektif apa enggak? Kalimatnya itu efektif apa enggak? Kalimatnya itu jelas apa enggak? Sehingga mudah apa enggak pembaca itu menerima berita, gitu kan. Contoh misalnya di sini bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan berita, yang disampaikan penyampai berita. Itu ya beberapa materi terkait dengan berita, unsurnya, kemudian ringkasan, penyimpulan, tanggapan. Nah, itu untuk belajar hari ini. Semoga anak-anak mudah memahami dan dimudahkan untuk senantiasa belajar gitu. Cukup sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.